Shalom Oma Opa yang terkasih, sebelum kita memulai persekutuan kita di hari ini, kita bernyanyi bersama Mars Usia Indah. Oma Opa yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Lilin Sukacita. Selalu ada sukacita yang menaungi kita bersama. Oma Opa yang terkasih, marilah kita memulai persekutuan kita pada hari ini dengan bersama membacakan Mazmur. Dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita bersyukur ya Oma Opa yang terkasih, karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu hadir bersama dengan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan marilah pada saat ini, di dalam persekutuan ini, di dalam setiap kehidupan kita memuji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita bernyanyi bersama ya Oma Opa dari NKB 3, Terpujilah Allah. bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, hikmat-Mu besar di dalam kehidupan kami. Kami patut memuji dan mengagungkan nama-Mu,
Sebab hanya Engkaulah satu-satunya perlindungan kami, hanya satu-satunya kota benteng kami. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati kembali di dalam persekutuan melalui lilin sukacita ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap kami, mempersiapkan kami untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan segala firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Kami mau menyerahkan Tuhan persekutuan kami pada hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi firman Allah tetap, kasih Allah tetap. Maka mari kita menyandarkan kehidupan kita di dalam firman Tuhan. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih dalam kasih Kristus, Shalom. Kita bersama mau belajar kembali akan firman Tuhan dalam lilin sukacita Usinda GKI Gading Serpong pada hari ini. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang penuh cinta kasih, pimpinlah kami semua untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan juga menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami belajar sebagai hamba-hamba Tuhan untuk taat kepada firman-Mu. Di tengah-tengah mungkin kami mengalami penolakan, tidak diterima, tetapi Tuhan sebagai pembela kami. Pimpinlah hamba-Mu, pimpinlah kami semua untuk boleh mengalami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kejadian atau peristiwa yang kita alami tentu tidak selamanya membuat kita senang. Ada kalanya yang terjadi tidak mengenakan kita dan kita tidak bisa terima. Ketika kita merasa tidak diperhatikan, tidak dianggap, tidak dipedulikan lagi, dilupakan, bahkan dicampakkan oleh orang lain, oleh lingkungan kita.
Ketika kita mengharapkan sesuatu tetapi dengan berjalannya waktu harapan itu tak kunjung datang dan boleh terjadi dalam diri kita. Tentu hal-hal yang demikian ini akan menimbulkan kekecewaan, kepahitan hati bagi kita. Dan apabila hal ini sering terjadi, maka kekecewaan yang menumpuk itu bisa membuat kita sedih, marah, campur aduk, bahkan membuat stres jika kita tak kuat menahannya. Tetapi Bapak, Ibu, Opa, Oma, sesuatu yang awalnya nampaknya tidak menyenangkan dan tidak dapat diterima itu, kalau kita renung-renungkan kembali dengan mata dan pikiran yang jernih, tentunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ada kalanya ada hikmah di dalamnya. Di balik suatu peristiwa kadang kita rasakan, kita bisa menemukan ada berkat yang tersembunyi. Berkat yang tersembunyi merupakan tema Lilin Sukacita 10 Isindah pada saat ini. Kita tentu pernah mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Ketika suatu saat kita baru sadar dari suatu peristiwa yang telah terjadi, bahkan yang telah berlalu, kita seperti disadarkan dan baru mengerti ada makna di baliknya. Yang kemudian kita bisa bicara dalam hati kita, oh, itu toh maksud Tuhan. Baru kita sadari ada semacam berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itulah sebenarnya rencana Tuhan untuk kita yang lebih luas, lebih indah, dan lebih lengkap. Yang kadangkala kita tidak mengerti pada awalnya atau di tengah peristiwa itu. Tuhan punya rencana yang indah yang kadang kita tidak mengetahuinya kapan itu terjadi. Kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 50 ayat 4-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan, memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari lepas sehari. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bagian Yesaya pasal 50 ini, kita disuguhi teguran Allah kepada Israel yang tidak mau kembali dan taat kepadanya. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai dengan 3 sebelumnya. Dan perjuangan serta ketaatan si hamba Allah dalam menjalankan panggilan Tuhan pada saat kita membaca ayat 4 sampai 11. Nah, tadi kita sudah membaca ayat 4 sampai 9 yang merupakan nyanyian hamba yang ketiga. Allah menegur Israel yang mengeluh dan mempersalahkan Allah untuk pendeta mereka di pembuangan. Hukuman Allah atas mereka terjadi karena mereka tidak mau taat kepadanya sebagai hamba Allah yang diutus untuk melaksanakan kehendaknya. Mereka adalah hamba Allah yang gagal. Kontras sekali dengan hamba yang dinyanyikan dalam nyanyian hamba yang ketiga ini. Di sini hamba Allah rela menjadi murid yang taat kepada Allah. Setiap hari ia duduk di bangku sekolah milik Allah untuk berguru padanya. Telinganya disendengkan untuk mendengar segala pengajarannya. Lidahnya tidak putus-putus yang memperkatakan firman Allah agar dapat menguatkan hati yang lemah dan semangat yang pudar. Kita perhatikan ayat 4-5. Bahkan saat orang-orang dilayaninya menolak dan menghinanya, ia tetap setia menjalankan tugas kehambaannya sebab ia yakin Allah ada di pihaknya dan akan membela serta membuktikan kebenaran. Kalau kita perhatikan ayat 7, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Ayat 9,
Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Sangat jelas di sini, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang Tuhan sudah utus. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasih oleh Tuhan. Nyanyian hamba ketiga ini yang diungkapkan Yesaya ini mengingatkan kita kepada Yesus Kristus sebagai hamba sejati. Apakah rahasianya sehingga dia dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu? Pertama, dia memelihara hubungan dengan Bapa di surga. Dia telah didisiplin untuk mengutamakan Allah dan mendengarkan firman Allah tiap pagi. Maka kata-kata yang diucapkannya pada banyak orang bukanlah kata-katanya sendiri, tetapi kata-kata dari lidah seorang murid. Kedua, dia tidak menerima semua proses pembentukan yang Allah izinkan. Proses pembentukan itu berat, tetapi melaluinya dia terbentuk tegar, kuat, kokoh, dan tangguh. Kita sebagai orang percaya merupakan hamba Allah yang sejati, taat kepada firman yang dengan tabah menanggung derita itu memiliki wewenang ilahi. Dia kini memanggil orang yang merindukan kebebasan dan menambahkan kehidupan yang berbahagia. Bapak, Ibu, Opa, Oma, menjadi hamba Allah berarti bersedia memberi diri secara total untuk diperbaharui senantiasa oleh Allah dan bersedia menghadapi tantangan kehidupan. Kesediaan memberi diri total dan sedia menghadapi tantangan adalah kunci keabsahan pelayanan seorang hamba sebagai tanda kutip Allah. Hamba Allah itu kini memperhadapkan kita dengan tawaran. Hidup atau mati, terang atau gelap, berkat atau kutuk. Sudahkah kita masuk dan menikmati karya penebusan Yesus Kristus? Memang sekedar menjadi orang percaya adalah perkara mudah. Namun orang percaya sebagai hamba Allah dibutuhkan kesediaan untuk dicemooh, dipukul, dilukai karena konsekuensi ketaatan hamba Allah kepada firman Tuhan. Dalam saat demikianlah kita sebagai hamba Allah belajar berteguh hati di dalam Allah. Rela menyerahkan diri dididik Tuhan, ditempah keteguhan imannya, dan yakin bahwa Tuhan tak akan memalukan hambanya. Yesus Kristus adalah hamba Allah yang mengalami berkat tersembunyi. Walau ditolak, bahkan dibunuh, ia tetap sedia menjalankan misinya, menebus dosa, dan menyelamatkan manusia. Pelayanannya berdampak pada perubahan, pembaruan hidup orang yang dilayaninya. Kita merupakan anugerah buah-buah pelayanannya. Kita sekarang adalah hamba-hamba Allah yang dipanggil untuk menyaksikan karya Kristus itu kepada semua orang. Bapak, Ibu, Opa, Oma, bagi kita yang dianugerahkan realita mengalami usia indah saat lanjut usia, yaitu secara fisik semakin tidak kuat, tidak berdaya, tidak bisa bekerja maksimal, kesulitan masalah keuangan, masalah sosial, semakin kesepian. Ketika kita merasa tidak diperhatikan, tidak dianggap, tidak dipedulikan, dilupakan, bahkan dicampakkan oleh orang lain, oleh lingkungan kita, marilah mata iman, pengharapan, dan kasih kita berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus dengan taat kepada Allah dan tidak gentar menghadapi penolakan serta tekanan dunia ini. Perenungan bagi kita bersama. Yang pertama, kita semakin memelihara hubungan dengan Bapa di surga setiap hari untuk mengutamakan Allah dan mendengarkan firman Allah tiap pagi yang menguatkan kita. Itulah bentuk ketaatan kita melakukan kehendak-Nya. Berkat yang tersembunyi dan jelas bagi kita melalui firman-Nya bahwa Allah akan memelihara dan membela kita, bukan? Yang kedua, kita juga menerima semua proses pembentukan yang Allah izinkan di dalam kehidupan kita yang semakin sulit dan sukar. Proses pembentukan itu memang berat, tetapi melaluinya kita akan terbentuk tegar, kuat, kokoh, tangguh, karena Allah beserta kita. Kita yakinkan melalui firman-Nya bahwa Tuhan tak akan mempermalukan hambanya, bukan? Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk bersedia, taat meski dalam penderitaan dan kemerosotan fisik karena usia, serta dapat menemukan berbagai berkat yang tersembunyi di balik penderitaan fisik dan kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hamba-hamba Tuhan
yang senantiasa taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, ada nas hafalan kita. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, memampukan kita untuk menghadapi penderitaan karena ketaatan kepada firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus telah terlebih dahulu menderita untuk menebus menyelamatkan kita, bukan? Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan, membiarkan atau melupakan hidup anak-anak-Nya. Tuhan memberkati dan menyertai kita selalu. Amin. Tuhan yang melindungi, Tuhanku waktu tempat berteduh. Di sanalah ada damai tenang, selalu damai dan selalu tenang. Oh Tuhan, oh Yesus, ampunilah aku yang penuh dosa. Berilah kuat dalam dunia penuh sendu. Peganglah aku Tuhan, bimbing aku di jalanku. Biar hidupku tentram damai bersamamu. Walau ombak menderu, tak aku tetap takut, karena Tuhan tempatku berlindung. Jadi pelindung serta penolongku, oh Tuhan, oh Yesus, ku serahkan diriku kepadamu. Menjadi hamba dalam dunia menggelora. Peganglah aku Tuhan, bimbing aku di jalanku. Biar hidupku tentram damai bersamamu. Biar hidupku tentram damai bersamamu. Terima kasih kepada vokal grup Ebenezer yang telah menyanyikan pujian. Biarlah pujiannya bisa terus menjadi berkat ya untuk oma opa semuanya. Teruslah melayani Tuhan dan jadi berkat untuk orang-orang di sekitar.
Oma Opa yang terkasih, di dalam kehidupan kita banyak sekali ya pergumulan ataupun hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada berkat yang tersembunyi di balik setiap segala sesuatu yang ada di hidup kita, di balik setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Oma Opa, mari kita menyenderkan hati kita, berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kita bernyanyi bersama ya Oma Opa dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati berdoa di dalam doa syafaat pada saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk Ibu Oma yang terkasih yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai 8 Juli ini. Baik dalam diri Ibu Yulistiani H, Ibu Yulianti Tan, Ibu Titin Muhinar, Ibu Leo Yamjin, Ibu Hua Walandau. Tuhan berkati di dalam kasih karunia, kasih sayang dan kasih setia Tuhan yang memimpin memelihara kehidupan pribadi, keluarga besar, anak cucu mantunya. Tuhan yang berkati. Biarlah pada saat ini juga Tuhan kami berseru, Tuhan berdoa untuk pergumulan kami, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, pergumulan hidup, baik dalam diri Ibu Tam Sun Lee, Pak Musa, Ibu Since Lintin, Ibu Nis Kariwati, Ibu Susan Halim, Ibu Titin Muhina, Ibu Kuelian Lee, Ibu Senti, Pak Sunjaya, Ibu Yustini, Ibu Esther Megawati, Ibu Kartini, Ibu Meta Lestari, Pak Baktiar, Pak Gunawan, Pak Budi Hartono, Ibu Hua Walandau, Ibu Mamik S, Ibu Gau Kim Lian, Ibu Iin Sumerta Purbah. Bapa, biarlah belas kasihan, kesembuhan, pemulihan kesehatan, kekuatan, dan kasih setia Tuhan terus menopang Bapak, Ibu, Opa, Oma yang mengalami pergumulan akan kelemahan tubuh, sakit, penyakit ini Tuhan. Bapa, biarlah pada saat ini juga kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Agustina, untuk rencana mantu dan anak yang akan dilahirkan dalam bulan Agustus yang akan datang. Biarlah dalam keadaan yang sehat, Tuhan yang berkati rencana ini. Untuk Ibu Sri Gunawati, di dalam pergumulan akan pasangan hidup untuk putri sulungnya, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Dan kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap kami, untuk kesehatan kami.
Tuhan jaga dan pelihara. Dan juga untuk pelayanan pengurus Usinda. Tuhan yang sudah panggil, Tuhan berikan kesehatian, kesetiaan, kekompakan di dalam pelayanan. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan. Biarlah pada saat ini kami menyerahkan berkat yang dari Allah untuk memimpin, untuk menyertai kami. Allah sumber segala kasih karunia dan kasih setia, yang telah memanggil kami dalam Kristus kepada kemuliaan kekal. Dan Roh Kudus senantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman dan pengharapan dan kasih kami hanya kepada Kristus Yesus yang telah mengaruniakan hidup yang kekal. Amin. Persekutuan kita pada hari ini selesai ya Oma Opa. Sampai bertemu kembali di persekutuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.